Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mujahidin at-tahirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, terlebih dahulu mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan karunia nikmat yang telah kita terima kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salawat beserta salam semoga tercurah selalu atas penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya sekalian sampai akhir zaman. Para bapak, saudara, pemirsa seiman dan sekeyakinan, dalam kesempatan ini izinkan Al-Fakir untuk mengingatkan di antara sesama kita bahwasanya kita hidup di alam dunia ini dalam keadaan kerugian. Al-Fakir merasa terpanggil untuk menyampaikan dan mengingatkan antara sesama kita. Bukan maksud Al-Fakir untuk menggurui, bukan maksud Al-Fakir untuk menasihati, akan tetapi untuk saling mengingatkan di antara sesama kita. Bahwasanya manusia ini hidup di alam dunia dalam keadaan kerugian. Mana ruginya? Bisa jadi sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan di alam dunia ini, kita abaikan dengan sia-sia. Bisa jadi kerugian ini akan dirasakan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kesempatan ini Al-Fakir terpanggil untuk mengingatkan, janganlah kita mendapatkan kerugian baik dunia maupun di akhirat. Di antara salah satu kerugian yang dapat kita rasakan di alam dunia, jika seseorang hidup di alam dunia hanya menyia-nyiakan waktu, seperti halnya pengangguran yang enggan bekerja, mau tidak mau dia akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan hidup di alam dunia, seperti perekonomian yang semakin sulit. Mereka pun enggan, bahkan menyia-nyiakan waktunya untuk mencari kehidupan di alam dunia. Inilah salah satu di antara kerugian yang akan dirasakan. Dan ketika kelak di akhirat kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita di alam dunia ini kita enggan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah,
Bagi orang-orang yang beriman dan yakin betul bahwasanya perbuatan amal ibadah yang dilakukan selama berada di alam dunia ini untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Apabila dia berbuat kebajikan di alam dunia, maka kebaikan itu pun untuk dirinya. Begitu pula sebaliknya, jika dia berbuat kejahatan untuk dirinya pula. Oleh karena itu, selama kita berada di alam dunia, ayo mari sama-sama kita manfaatkan kehidupan ini dengan sebenar-benarnya. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk hamba-hambanya beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hadirin, saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, di dalam kehidupan di akhir-akhir zaman ini, tidak sedikit saudara-saudara kita yang keluh kesah tentang keadaan kehidupan dunia yang dia alami. Di antaranya perekonomiannya semakin sulit dia cari. Namun ini semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mohon kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Hanya Allah lah yang dapat memberikan jalan kemudahan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang beriman. Hal ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa Allah, menjunjung tinggi atas segala perintahnya dan menjauhi berbagai macam larangan-larangannya, Allah akan memberikan jalan kemudahan, serta Allah akan memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka datangnya. Ayat ini perlu kita kaji kembali. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintahnya? Sudah sejauh mana ketakwaan yang kita laksanakan perintah Allah? Sudah sejauh mana larangan-larangan Allah kita tinggalkan? Bagi orang-orang yang betul bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hal meninggalkan segala larangan-larangannya, jangankan dosa besar, dosa kecil pun dia enggan untuk mengerjakannya. Hal ini jika dilakukan, segala macam perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan janjinya. Allah akan memberikan jalan kemudahan, serta Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang tiada disangka-sangka datangnya. Para bapak saudara seiman dan sekeyakinan, memang di dalam kehidupan, jika kita hanya selalu merenung namun tidak berusaha, disinilah ya kekurangan manusia untuk betul-betul berusaha. Baik berusaha, ikhtiar, juga minta munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berdoa.
mohon pertolongan kepada Allah dengan sesungguhnya. Jika ini permohonan kita betul-betul mohon minta kepada Allah, pasti Allah akan memberikannya. Apa yang dijanjikan, ud'uni astajib lakum, minta pasti aku berikan. Hal ini pun di dalam kita mohon kepada Allah dengan penuh kesungguh-sungguhan, kita minta betul-betul kepada Allah dengan renungan-renungan kita adukan hal ehwal kita kepada Allah. Terutama ya kita mohon kepada Allah di dalam sholat, kita mohon kepada Allah, kita minta diberikan jalan yang lurus. Apa di dalam surah Fatihah pun sudah kita minta, kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku jalan yang lurus. Dari sinilah kita mohon kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan, dengan rasa kita dalam keadaan kesulitan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, yang kita mau, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul bermohon kepadanya. Oleh karena itulah kita mohon kepada Allah. Jangan kita jauhkan, jangan kita tinggalkan Allah, jangan kita lupakan Allah, bahwasanya Allah lah yang akan memberikan, Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dan kehidupan selama manusia berada di alam dunia. Para bapak hadirin wal hadirat, para pemirsa yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwasanya manusia itu dalam keadaan kerugian. Oleh karena itulah di sini Al-Fakir mengingatkan sekali lagi untuk mengingatkan di antara sesama kita. Bukan maksud Al-Fakir untuk menggurui dan merasa lebih alim dan lebih pintar. Ini semua kembali untuk kita saling mengingatkan di antara sesama kita. Mudah-mudahan dengan kita saling mengingati di antara sesama kita, kita akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan hidup di dunia sampai ke akhirat. Para bapak hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kiranya sekilas inilah apa yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat Al-Fakir sampaikan di antaranya permohonan kepada Allah dan menjaga diri serta dapat memanfaatkan kehidupan di alam dunia ini. Jangan sampai kita tergolong hamba-hamba yang mendapatkan kerugian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.